Berita-berita kehebatan pemuda ini tadi sampai di mana-mana. Sampai ada teman dekat raja yang ia buta, itu pengen sekali ia sembuh. Maka ia yang disebut dengan karomah, wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام إخواني في الدين وإياكم رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersolat kepada Rasulnya, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Majelis ilmu rahimahumullah, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 bab ketiga tentang sabar, memasuki hadis yang ke-30. Hadis yang menakjubkan, hadis yang menggugah rohani jiwa, membuat insyaallah nanti faidah-faidahnya bisa membuat kita lebih semangat dan lebih kuat keimanan kita. Semoga ini bisa kita ambil hikmahnya. Namun sebelum itu semuanya, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan hadis secara lengkapnya. Tafadhal, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-30. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yaqulun bi man
kepada tukang sihir tadi, ada seorang rahib, ada seorang pendeta. Barakallahu fikum. Hadis yang begitu panjang, hadis yang sangat luar biasa. Inilah materi kita pada hari ini. Inilah ma'asyiral muslimin yang disebut dengan ashabul ukhdud. Ya. Hadis ini yang dikenal dengan ashabul ukhdud. Kisah orang-orang yang beriman yang dibakar di dalam parit. Itu. Baik. Dari hadis tadi ana akan meringkas terlebih dahulu bahwa ashabul ukhdud, orang-orang yang beriman, mempertahankan keimanan atas kesabarannya sampai ia rela mati, guna untuk mempertahankan keimanannya itu. Bagaimana kisahnya tadi di hadis yang sangat panjang, hadis riwayat Muslim tadi nomor 3005. Baik, ana akan ringkas bahwa ada seorang raja yang selalu raja itu di mana-mana pasti ada penasihatnya. Karena raja ini adalah kafir, maka penasihatnya siapa? Tukang sihir. Namanya manusia, maka ia mempunyai ajal juga. Maka ia takut kalau ajalnya menjumpainya, belum ada pewaris dari ilmu sihir tersebut. Maka penasehat raja atau tukang sihir tadi meminta kepada raja, tolong sediakan seorang pemuda. Akan aku ajari ilmu sihir untuk menggantikan posisiku. Maka sang raja mencari seorang pemuda dan diperintahkan untuk belajar ilmu kepada tukang sihir. Qadarullah, atas ketetapan Allah. Di dalam perjalanan menuju tukang sihir itu, ia melihat seorang pendeta yang dengan ia melihat itu ia terpukau. Ia terkagum-kagum akan nasihat sang pendeta itu, pemuda itu. Akhirnya ia mampir. Dia begitu tekun mengikutinya. Setelah itu baru datang ke tukang sihir. Terus itu berjalan. Pada suatu ketika ia saking asiknya belajar itu, lupa, akhirnya datang ke tukang sihir terlambat. Begitu datang ke tukang sihir terlambat, maka ia dipukul. Setelah dipukul dan seterusnya, ia datang ke pendeta menyampaikan itu. Maka ketika tukang sihir mengatakan apa alasan dan sebagainya, katakan aku ditahan keluargaku. Sebaliknya, kalau keluargamu mengatakan aku ditahan tukang sihir itu. Terus itu berjalan. Pada suatu ketika ia dihadapkan kepada sesuatu pilihan dan dia harus memilih salah satu. Inilah cara Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba. Padahal ia dididik, dibesarkan untuk menjadi tukang sihir. Kemudian saat melewati itu ada binatang yang sangat besar yang menakutkan. Maka saat itulah sang pemuda ingin memberikan, meyakinkan mana yang sahih, mana yang benar, ilmu dari pendeta atau ilmu dari tukang sihir. Itu.
Maka ketika itu ia ambil batu, setelah itu berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amris sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ia mengatakan sebelum lempar, ya Allah, apabila perkara rahib ini lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Maka dilemparkan ia batu binatang itu. Qadarullah, binatang itu mati. Sehingga sang pemuda yakin 100% ilmu rahiblah yang benar. Masya Allah. Kejadian itu kemudian disampaikan kepada sang pendeta. Apa jawaban dari sang pendeta? Jawaban dari sang pendeta adalah bahwa aku telah melihat, wahai anakku, engkau lebih mulia daripada aku, lebih hebat daripada aku. Terus ia memberikan nasihat. Maka saat ini engkau akan mendapatkan cobaan. Wa innaka satubtala fa ini tulita fala tadullu alaihi. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jangan, ya jika benar demikian, jangan menyebut namaku. Jadi pendeta itu sudah wanti-wanti bahwa engkau sudah lebih daripada aku, maka nanti kamu akan mendapatkan cobaan. Maka saat menghadapi cobaan itu jangan menyebut namaku, nama pendeta maksudnya. Itu. Kemudian setelah itu kelebihan pemuda tadi, inilah nanti yang disebut dengan karomah wali Allah. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Berita-berita kehebatan pemuda ini tadi sampai di mana-mana. Sampai ada teman dekat raja yang ia buta, itu pengen sekali ia sembuh. Maka ia mendatangi pemuda ini dan ia membawa banyak sekali harta. Maka teman ini mengatakan, ya, ini semuanya akan menjadi milikmu kalau engkau bisa menyembuhkan aku. Ini teman dari sang raja tadi. Maka pemuda ia pun berkata, inilah asfi ahada, innama yasfillah, fa inna anta amanta billah, da'autullahi fasyafak, fa amana billahi fasyafahullah. Aku, kata pemuda ini, tidak dapat menyembuhkan seseorang. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya supaya engkau bisa disembuhkan. Kemudian teman raja ini tadi yang namanya ingin sekali ingin melihat, maka aku beriman. Setelah beriman, pemuda tadi berdoa kepada Allah, dengan diijabahnya doa, maka ia sembuh. Masya Allah.